Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini Allah mudahkan kita untuk menghirup kembali udara segar di hari ini, bisa mengawali hari kita dengan taqarrub ilallah. Salat subuh berjamaah, melanjutkannya dengan majelis ilmu, dan kemudian insyaallah nanti melanjutkannya dengan salat syuruk. Semoga menjadi awal hari yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah SAW yang beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana cara menjadi abdan syakur, cara menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur. Semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini saya ingin mengangkat bukan dalam rangkaian sirah nabawiyah, tapi dalam sebuah nasihat yang dinukil dari kitab An-Nasil Ibad, yaitu berjudul ini, judulnya 4 versus 4, yang ini maknanya adalah 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perusaknya. Kita menukil dari kitab An-Nasil Ibad oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perusaknya. Apa saja yang dimaksud dengan 4 itu? Namun sebelum lebih jauh, saya ingin cerita sedikit tentang penulis dari kitab ini, Nasail Ibad, yaitu Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ini berasal dari Asqalan. Asqalan nama tempat yang sebelumnya menjadi bagian dari Palestina, sekarang dicaplok oleh Israel, ya, di Asqalan ini. Beliau waktu belajar merasa otaknya tuh susah nerima pelajaran. Ya, apa namanya kalau bahasa Sundanya teh? Bebel gitu ya. Datang rajin tapi kok nggak masuk-masuk gitu ya. Sampai akhirnya beliau putus asa, keluar dari majelis gurunya, merenung di sebuah tempat. Nah, saat merenung itulah Allah berikan kepadanya petunjuk. Dia melihat ada sebuah batu besar yang ditetesin oleh air. Terus menerus netesnya nggak berhenti sampai batu besar tadi menjadi merekah. Dari petunjuk yang Allah berikan tadi, beliau dapat pelajaran. Oh, kata kuncinya adalah jangan putus asa. Istiqomah terus menerus. Makanya dia kembali datang ke majelis gurunya, melanjutkan lagi belajarnya walaupun merasa masih agak susah. Bismillah, Allah bukakan pintu pikirannya. Sampai akhirnya dia mendapat ilmu begitu banyak dan dia bisa menuangkan ilmunya tadi menjadi banyak sekali kitab. Jadi buat kita, buat siapapun, kalau merasa datang di majelis ilmu kok susah nangkepnya, jangan berhenti. Datangin aja terus. Insya Allah nanti Allah bukakan pintu pikiran kita. Nah, Imam Ibnu Hajar kemudian menuangkan ilmunya menjadi salah satunya kitab ini, Nasail Ibad. Tapi ada satu kitab beliau yang sangat monumental, yaitu kitab Fathul Bari. Ya. Beliau menjelaskan satu kitab Sahih Bukhari 6.000 hadis. Beliau rinci hadis tersebut, beliau jelaskan menjadi satu kitab sekarang yang edisi bahasa Indonesia 48 jilid bukunya. Tebalnya hampir 2 meter itu. Masya Allah ya. Jadi ternyata demikian, orang yang tadinya putus asa kok gak bisa nerima ilmu, tapi ketika dia istiqomah terus menerus belajar, Allah bukakan pintu-pintu pikirannya. Dan dia bisa menuangkan ilmunya menjadi kitab-kitab yang luar biasa. Itu kitab Fathul Bari. Dan ini salah satu kitab yang beliau nukil, beliau tulis, yaitu kitab Nasail Ibad. Dan ternyata kitab ini juga kemudian disyarah itu apa namanya? Diperjelas oleh seorang ulama besar Indonesia. Ya, dengan judul yang sama. Yaitu kitab Nasail Ibad juga. Tapi penulisnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dari namanya berarti dari daerah mana beliau? Ya, dari daerah Banten. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama besar Indonesia yang berasal dari Serang, lalu kemudian di masa mudanya berangkat ke Mekah, belajar di sana, lalu kemudian beliau kembali ke Indonesia, ingin mengamalkan ilmunya, dan ternyata saat itu saatnya perjuangan. Beliau barusan mendengar bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro yang sampai kemudian ya luar biasa perjuangannya, dan beliau ikut menggerakkan masyarakatnya di daerah Serang. Akhirnya kemudian beliau dicari-cari oleh pemerintah Belanda, pindah tempat ke sono kemari, sampai akhirnya dia memutuskan saya balik lagi ke Mekah. Dan balik ke Mekah, sampai di sana beliau mendapat kehormatan besar. Guru beliau Syekh Al-Minangkabawi wafat. Syekh Al-Minangkabawi ini orang Indonesia pertama yang menjadi Imam Haramain. Dan beliau ini muridnya dari Syekh Al-Minangkabawi. Kemudian karena ilmunya maka kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini mendapat amanah pengganti gurunya, menjadi Imam Haramain juga, Imam Masjid Dua Tanah Suci. Masya Allah, ternyata ulama Indonesia zaman itu kelasnya kelas internasional. Dan untuk menggelorakan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia, setiap ada jamaah Indonesia yang haji atau umroh ke sana, selalu beliau kumpulkan, selalu beliau semangati untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap penjajahan. Dan kemudian banyak ulama Indonesia yang berangkat ke Mekah belajar pada beliau. Sampai di Indonesia mereka melakukan perlawanan dengan bentuknya masing-masing. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kelahiran Serang 1815, wafat di Mekah 1897. Makam beliau persis di sebelahnya makam putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, di pekuburan Ma'la, kota Mekah. Orang Indonesia terakhir yang dimakamkan di sana, siapa namanya? Mbah Mun. Ya. Mbah Mun sekitar 2 tahun lalu ya, beliau dimakamkan di Ma'la juga, karena Ma'la ini kan spesial untuk orang-orang tertentu saja ya. Nah, di antara murid beliau Syekh Nawawi Al-Bantani yang populer adalah ini yang pertama, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Mbah Khalil, orang mengenalnya ya. Ini pendiri pesantren tertua di Indonesia, di Madura. Ini sangat karismatik beliau ini. Dan kemudian yang kedua yang juga populer, murid beliau adalah siapa ini? Ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani waktu di kota Mekah. Dan juga murid beliau yang juga terkenal adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berguru juga kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Masya Allah, sebenarnya mereka ini punya satu guru yang sama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan tadi karena disemangati oleh beliau selama mereka belajar di Mekah, begitu mereka pulang ke Indonesia, mereka menyadari bahwa perjuangan di Indonesia nggak bisa perjuangan individual, nggak bisa perjuangan berbasis tokoh, harus berbasis organisasi. Maka itulah kemudian mereka kembali ke Indonesia, mulai membentuk sebuah organisasi untuk melanjutkan terus perjuangan ini. Dan ini menjadi 2 organisasi terbesar di Indonesia saat ini ya, Insya Allah. Baik, nah, sekarang mari kita angkat beberapa pesan dari beliau terkait dengan judul tadi, yaitu 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perusaknya. Arba'ah min jawarihil insan yaziluha biarbatin asya. Yang pertama adalah al-aql yaziluha al-ghadab. Yang kedua adalah wad-din yaziluha al-hasad. Yang ketiga, wal haya yaziluha at-tama. Dan yang keempat, wal amalan soleh yaziluha al-ghibah. Apa itu 4 mutiara? Dan apa itu 4 perusaknya? Pertama nasihat beliau. Yang pertama, akal sehat dihilangkan oleh amarah.
sudah paham ya. Orang kalau sudah marah hilang akal sehatnya ya. Yang kedua, agama seseorang, keimanan seseorang itu bisa hilang oleh rasa hasad, rasa dengki yang diperturutkan. Dan yang ketiga, wal haya yaziluha at-tama. Rasa malu dihilangkan oleh tamak, oleh keserakahan. Dan yang keempat, amal soleh dihilangkan oleh ghibah, oleh menggunjing. Baik, ini 4 nasihat beliau dan coba mari kita satu persatu kita bahas ya, supaya kita bisa memahami dan kemudian apa yang bisa kita amalkan dari pesan-pesan beliau ini ya. Yang pertama, akal sehat dihilangkan oleh rasa marah. Mau tanya dulu, kalau di rumah yang lebih sering marah, bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak? Bapaknya ya. Tapi kalau di video-video yang lebih sering marah ibunya ya. Apalagi di saat harus belajar online. Kayaknya banyak ibu-ibu yang marah-marah sama anaknya ya gara-gara susah diajarin gitu ya. Atau ibunya mungkin yang gak ngerti cara ngajarin di rumah gitu ya. Nah ini ala kulli hal ini bisa baik suami maupun istri punya peluang terhadap hal ini. Namun bagaimana di saat marah bisa menahan diri, itu yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kalau subuh kita datang dari rumah ke masjid, di depan sana kita lihat masjid kita ada yang ngotorin, ada yang nyoret-nyoret. Marah nggak? Bapak marah nggak? Marah pasti. Kira-kira kalau ketemu orangnya mau diapain? Nah di sini, ini menguji kita. Bisa nggak ngelola rasa marah? Melihat masjid kita dicoret-coret, dikotorin oleh orang lain. Nah itu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah ini. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Para sahabat-sahabat ini sedang mendengarkan nasihat dari Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab gunung kita sebutnya ya. Kaum Arab yang tinggalnya nomaden. Mereka tidak begitu mengenal peradaban yang ada di kota. Mereka tahunya peradaban yang ada di wilayah tadi pegunung, di gurun, di savana gitu ya. Nah, orang Arab Badui ini masuk ke dalam Masjid Nabawi yang Rasul dan para sahabat sedang kumpul di sana, lalu kemudian menuju pojokan masjid, setelah itu buang air kecil di sana. Kira-kira apa reaksi sahabat melihat kejadian itu? Otomatis mereka langsung marah. Ada yang sudah siap, udah ngepel tangannya, ada yang sudah mau ngeluarin pedangnya gitu ya. Melihat gelagat seperti itu, apa tindakan Rasulullah? Dengan cepat langsung beliau katakan, tahan tangan kalian, biarkan dia selesaikan hajatnya. Masya Allah. Ini tindakan yang cepat dan tepat Rasulullah lakukan. Lihat sahabat sudah langsung tersulut emosinya. Tahan tangan kalian, biarkan dia selesaikan hajatnya. Dan tindakan yang tepat. Setelah selesai dilihat buang air kecil selesai, Rasulullah sampaikan pada seorang sahabat, ambilkan air seember, basuh bekas buang air kecilnya tadi. Coba, andaikan Rasulullah membiarkan para sahabat melampiaskan marahnya, apa yang akan terjadi? Mati itu orang bahasanya katanya ya. Ya masjid dikencingin gitu bahasanya ya. Nah inilah. Jadi Masya Allah, akan banyak hal-hal buruk yang terjadi ketika para sahabat kita ini dibiarkan melampiaskan rasa marahnya tadi. Ya paling enggak, kerasa enggak? Misalnya lagi buang air kecil, ada gangguan. Bunyi telepon,
ada orang manggil gitu. Kan nggak nyaman buang air kecilnya. Ya. Jadi apa namanya, terganggu di buang air kecil itu nggak nyaman sekali. Kecuali kalau sudah tuntas. Itu yang Rasulullah ingin cegah. Maka beliau biarkan diselesaikan hajatnya. Dan biiznillah, insyaallah. Akhirnya kan najis dari buang air kecilnya tadi nggak bercecer kemana-mana, hanya fokus terkumpul di satu tempat sehingga sahabat mudah untuk membersihkannya. Barulah kemudian apa yang Rasulullah lakukan setelah sahabat membersihkan buang air kecilnya tadi? Beliau panggil orang tadi. Beliau tanya, Anda dari mana? Disebutlah sebuah bani, sebuah suku yang memang terkenal dengan suku nomaden, suku yang berpindah-pindah tempat dalam mengembalakan kambingnya. Oh, jelas di sini. Suku nomaden peradabannya berbeda dengan peradaban yang sudah fix tinggal di kota. Suku nomaden itu kan kalau ya pengen buang air besar, buang air kecil, ya cari tempat seadanya saja lah. Gitu ya. Lalu beliau tanya lagi yang kedua, Anda tahu nggak ini tempat apa? Nggak tahu. Oh, jelas di sini. Yang membuat dia berani buang air kecil di tempat ini karena dia nggak tahu ini tempat apa, dan karena memang peradabannya di tempat tinggal bersama kaumnya seperti itu. Nah setelah paham demikian, baru Rasulullah beritahu, ini adalah masjid, tempat sujud, tempat yang harus dijaga kesuciannya. Sedang air pipismu tadi itu hal yang najis, yang tidak pantas mengotori tempat yang suci ini. Karena cara penjelasan yang bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, hanya orang tadi tertarik untuk mempelajari Islam dari akhlak Rasulullah tadi. Sampai kemudian dia siap untuk menjadi bagian dari barisan Islam ketika itu. Nah ini Masya Allah ya. Efek dari menahan marah. Efek dari berlaku bijak di saat yang sangat memancing seperti itu. Ternyata sampai berbuah orang tadi mengenal Islam dan kemudian masuk Islam. Bayangkan kalau tadi kita langsung emosi saja, kita peturutkan, kita akan urusannya panjang ya. Ini yang seperti kejadian kan, konflik-konflik bisa terjadi gara-gara satu pihak yang ya sampai hanya jadi pertempuran besar dua pihak ya. Inilah Rasulullah mencontohkan pada kita semua bagaimana beliau mampu menahan marah di saat wajar sebenarnya untuk marah. Oke. Baik. Nah ini diantara nasihat-nasihat beliau menjelaskan keutamaan menahan marah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di kala sedang marah. Kalau yang suka nonton gulat itu apa namanya? UFC yang sekarang tuh ya, yang ada jagonya orang Islam tuh, Habib Nurmagomedov itu ya. Ya ternyata dalam definisi ini yang disebut jago itu bukan yang jago gulat yang bisa ngalahin orang lain, tapi yang bisa ngalahin dirinya sendiri di saat dia sedang marah dan mampu untuk marah. Ini yang luar biasa di sini ya. Lalu kemudian di antara keutamaan menahan marah berikutnya, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu nasihat yang bermanfaat bagi diriku, tapi jangan banyak-banyak nasihatnya, agar aku bisa mengingatnya. Apa kemudian pesan Rasulullah? La taghdab. Kamu jangan marah. Ada lagi ya Rasulullah? La taghdab. Kamu jangan marah. Ada lagi ya Rasulullah? La taghdab. Kamu jangan marah. Sampai 3 kali Rasulullah ulang. Dan kalau Rasulullah sudah ulang sampai 3 kali, menunjukkan ada urgensi yang sangat kuat dari hal tersebut. Dengan kalimat tadi, la taghdab. Dan Rasulullah spesial biasanya beliau memberi nasihat personal itu. Beliau tahu betul orang ini butuh nasihat apa. Mungkin kepada yang bersangkutan ini, Rasulullah kenal karakternya adalah tadi, orangnya gampang tersulut emosinya. Kalau istilah sekarang sumbu pendek. Sedikit tersulut langsung meledak. Maka Rasulullah beri pesan padanya, la taghdab, kamu jangan marah. Sampai 3 kali. Di lain kesempatan ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Salat tepat waktu.
Ya karena Rasulullah mungkin melihat sahabat ini sering masbuk. Kalimat yang lain, seorang sahabat minta nasihat, apa nasihat Rasulullah padanya? Birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi beda-beda pesan Rasulullah, tergantung siapa yang bertanya. Dan Rasulullah seolah-olah mengistimewakan betul setiap sahabat, mengenal betul setiap sahabat itu. Pesan berikutnya dari Rasulullah adalah beliau menyampaikan, sesungguhnya marah itu perbuatan setan dan setan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Kita ngerasa kalau marah, gimana degup jantung kita? Yang pertama lebih cepat. Yang kedua muka gimana rasanya? Panas. Panas muka itu. Itu reaksi biologis degup jantung yang kuat. Kemudian psikisnya dengan rasa marah tadi, muka rasanya panas. Nah ini pesan Rasulullah di sini adalah berwudulah, ademkan. Karena tadi marah itu dari syaitan, ademkan dengan wudu tadi, insya Allah ya. Nah ilmu ini sekarang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan pada bagian penanganan komplain, handling komplain. Perhatikan kalau ada sebuah bagian yang khusus menangani komplain. Kalau kita masuk ke dalam ruangannya, bagaimana suasana di ruangannya? Yang pertama warnanya, warna ruangannya dibuat lembut. Rata-rata biru atau hijau. Warna cat temboknya itu. Gak pernah pakai warna merah. Yang kedua, AC-nya bagus. Sehingga ruangannya sejuk. Yang ketiga, sofanya empuk. Kemudian di sana ada, ya biasanya ada beberapa kayak kulkas gitu ya, yang tamu itu bisa milih mau minuman segar yang mana, free. Kira-kira apa efeknya kepada pelanggan yang ingin komplain ketika masuk ke tempat itu? Mungkin ketika dari rumah 100% itu pengen komplainnya, levelnya 100%. Begitu masuk ke dalam ruangan disambut warna yang hangat, warna yang sejuk gitu ya. AC-nya enak, sofanya empuk, disajikan minuman segar. Itu komplainnya mungkin turun tinggal level 30-40% gitu ya. Ini psikis ya. Ini kalau melihat dari hadis ini itulah. Padamkan dengan air yang akan menyejukkan nanti. Nah ini keutamaannya. Barang siapa yang menahan amarah sedang ia mampu mengeluarkannya, maka Allah memenuhi rongga hatinya dengan keimanan dan keamanan dan keimanan. Insyaallah. Kita marah betul ya ketika beberapa tahun lalu ada orang yang dengan entengnya membuat sayembara berhadiah besar melukis wajah Rasulullah atas nama seni. Orang dari Belgia itu, Swedia. Dan beritanya kemudian viral sampai ke Indonesia ya. Dan ya banyak demo-demo di mana-mana ya. Apa yang kita dengar 2 pekan lalu? Yang bersangkutan? Ya, yang bersangkutan dengan sangat mengenaskan. Mobilnya padahal sudah mobil spesial, kaca anti peluru, ban anti pecah, dan dikawal 2 orang polisi. Bismillah. Ya Allah takdirkan mobil itu tabrakan dengan sebuah truk sampai terbakar. Bahkan ketika ditarik oleh tali derek mobil lain ternyata nggak bisa lepas dari truk yang ketabrak tadi ya. Sampai hanya terbakar habis. Ini satu. Kalau yang di Belanda, alhamdulillah di Belanda ada juga pelaku seperti itu. Tapi kemudian malah masuk Islam. Ketika mungkin dicaci kok melihat reaksi umat Islam sedemikian membelanya pada nabinya, membuat beliau jadi berpikir ulang. Dan beliau ingin belajar tentang Islam sampai kemudian Allah bukakan pintu hatinya menjadi bagian dari umat Islam saat ini. Dan yang berikutnya,
Barang siapa menahan marah, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk mengaktualkan marah tersebut, maka Allah kelak akan memanggilnya di mata semua makhluk. Insya Allah. Dan hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari manakah yang disukainya. Insya Allah. Silakan, bapak-bapak mau pilih marah atau memilih melayani marah ibunya anak-anak? Emang ada nggak orang yang marah tapi nggak mampu menunjukkan marahnya? Ada? Ya ada, banyak. Orang-orang lemah yang terzolimi, mereka marah karena mereka dizolimi. Tapi mereka nggak mampu untuk apa? Menunjukkan rasa marahnya, karena tadi mungkin takut akan kezoliman orang yang menzoliminya tadi. Ya, tapi ada orang yang saya mampu saya menunjukkan rasa marah saya, tapi saya tidak mau melakukannya. Ya contohnya kita lah kepada anak-anak kita. Ini ngeliat anak-anak sekarang, beberapa masih belajar online. Di depannya laptop nyala. Teman-teman di kelasnya lagi pada belajar. Tapi di meja bawahnya dia main game. Marah nggak kita ngelihatnya tuh? Ya kesel yang pastinya ya kan. Itu tantangan orang tua di zaman belajar online kayak gini, Masya Allah. Tapi bisa nggak kita ngerubah marah yang destruktif menjadi marah yang edukatif gitu ya? Ada waktunya buat main game silahkan. Tapi kalau memang lagi waktunya belajar ya jangan diganggu dengan game gitu ya. Baik, itu yang pertama ya. Bahwa ternyata akal sehat bisa hilang oleh rasa marah. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau sampai marahnya diviralkan kemana-mana ya. Yang kedua sekarang, agama seseorang, keimanan seseorang itu bisa hilang karena rasa hasad. Ada dosa awal-awal, dosa yang termasuk dosa-dosa pertama yang dilakukan umat manusia di muka bumi ini. Didorong oleh rasa hasad. Siapa pelakunya? Ya, putra-putranya Nabi Adam. Yaitu Qabil dan Habil. Mereka orang yang beriman. Mereka mendapat syariat dari Nabi Adam. Mereka harus melakukan sebuah pengorbanan dari apa yang mereka upayakan. Dan maksudnya pengorbanannya harus pengorbanan yang terbaik. Habil memberikan pengorbanan yang terbaik dengan apa yang hasil dia upayakan. Tapi Qabil mengorbankan sesuatu yang tidak dia sukai, yang sisa-sisa. Ya ternyata yang diterima adalah yang dari Habil ini saudaranya. Dan itu membuat dia marah, dengki. Kenapa kok adik saya ini diterima, korbannya saya kok enggak gitu ya. Itulah. Apalagi kemudian dipanasi dengan ketika Nabi Adam memasangkan laki perempuan, suami istri di antara anak-anaknya. Ini syariat hanya boleh di zaman Nabi Adam. Karena manusia yang jumlahnya masih sedikit. Ternyata yang dipasangkan dengan Habil yang wajahnya lebih cantik dibandingkan yang dipasangkan dengan Qabil ini. Itu semakin membuat dia iri saja di sini. Dan akhirnya beliau, gimana caranya saya melampiaskan rasa hasad saya ini ya? Itulah beliau ajak saudaranya ke tempat yang agak jauh, lalu kemudian dibunuh di sana ya. Nah setelah dibunuh, bingung beliau mau diapain ini jenazahnya. Itu pertumpahan darah pertama di muka bumi ketika itu ya. Dan Allah takdirkan, Allah kirimkan burung gagak untuk mengajari Qabil bagaimana memperlakukan jenazah. Ternyata burung gagak ini yang perang bertempur dengan lawannya, ketika lawannya mati dikuburin, digali tanah dikuburin oleh burung gagak. Dan itu menjadi petunjuk bagi Qabil untuk apa yang dilakukan kepada saudaranya ini ya. Itu jadi rasa hasad bisa menghilangkan keimanan seseorang. Nah tentang iman dan amal soleh ini luar biasa Allah memberikan misalnya pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima.
Ini terkait dengan surat An-Nisa, itu banyak tentang ayat-ayat waris ya. Dan salah satu inti dari pesan waris adalah laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Karena ada tanggung jawab yang berbeda yang diembankan pada laki-laki. Dan diminta tidak iri dengan keputusan seperti ini. Ada satu lagi kisah tentang Hasan yang diperturutkan. Bahkan kisah itu menjadi satu surat spesial. Kisah Hasan saudara kepada saudaranya. Surah apa itu? Yang menggambarkan ada sekelompok saudara yang iri pada saudaranya. Kisah Nabi Yusuf. Kan spesial menjadi surah Yusuf. Itu tergambar kalau dalam ayat ini bagaimana Hasan. Anak-anaknya Nabi Yusuf itu orang beriman semuanya. Tapi seperti hilang keimanannya ketika memperturutkan rasa hasadnya. Apalagi ketika Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya bahwa dia mendapatkan mimpi yang agak aneh. Lalu kemudian pesan Nabi Yakub kepada putranya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Inasyaitana lil insani aduwwum mubina. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Pasti mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu, bagi manusia. Jadi begini, keluarga tersebut sudah paham, pasti di antara anak-anak ayahnya ini akan satu menjadi nabi. Karena mereka tak lihat ke atasnya. Nabi Yakub ayahnya adalah nabi. Itu Nabi Ishak. Nabi Ishak ayahnya nabi. Nabi Ibrahim. Jadi ini turun. Dan mereka yakin satu di antara anak-anak ayahnya ini akan Allah tunjuk sebagai nabi. Tinggal tunggu saja apa petunjuk yang akan Allah berikan. Dan ternyata hal itu datangnya kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ceritakan ini kepada ayahnya, Nabi Yakub. Nah, ini pesannya beliau. Jangan cerita sama teman-teman yang lain, sama saudaramu yang lain. Jadi tatkala Nabi Yusuf masih remaja, beliau mendapatkan mimpi seperti ini. Nah, ini sama seperti kisah Rasulullah menjelang Rasulullah saat Rasulullah remaja, itu kan orang-orang di luar Islam. Pada ya, Nasrani dan Yahudi, mereka sudah tahu duluan. Ini sekarang sudah zaman waktu turunnya Nabi. Dan mereka sudah dapat kabar, Nabi terakhir bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari Bani Ismail yang menempati negeri Mekah. Maka semua pihak yang mengetahui berita tersebut menyadari bahwa sekarang sudah saatnya adalah Nabi terakhir. Orang-orang yang ingin menggagalkan hal tersebut mencari-cari siapa Nabi penutup para Nabi ini. Karena mereka tahu ciri-cirinya. Yang paling gamblang mereka tahu adalah di antara 2 tulang belikat di punggungnya itu ada tanda kenabian. Wallahu a'lam seperti apa. Nah ini yang kalau dalam kisah saat Rasulullah dirawat oleh Bunda siapa itu? Di kampung Sa'ad. Ya. Tradisi orang Arab ketika itu merawat anaknya ke sebuah perkampungan di dekat Taif yang di sana hawanya sejuk, bahasanya bagus, bahasa Arabnya bahasa Arab yang halus lah gitu ya. Kalau di Mekah kan bahasa Arab pasaran ketika itu ya. Nah, ternyata saat Rasulullah di sana sebelum peristiwa dibedah hati Rasulullah itu ada orang-orang Yahudi yang sampai ke sana dan mereka melihat di antara anak-anak ini ada yang spesial gitu ya. Itu juga yang sama kejadian ketika Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib dagang ke Syam. Sampai di sebuah tempat mereka sedang istirahat. Di dekat tempat di bawah pohon mereka istirahat, dekatnya ada gereja. Ada seorang pendeta yang memperhatikan. Kok dari tadi awan nggak bergerak-gerak di situ aja.
Dari sebelumnya dia memperhatikan kayaknya awan nutupin terus kafilah dagang ini. Ini tanda-tanda yang nggak biasa seperti ini. Dan beliau sebagai seorang pendeta tahu bahwa sekarang memang sudah tampak makin kuat akan datang Nabi terakhir. Maka segera beliau undang kafilah dagang tadi masuk ke dalam gerejanya untuk diberikan hidangan. Namun ternyata Rasulullah kan tidak diajak masuk. Rasulullah diminta tunggu di luar, nungguin hewan-hewan dalam kafilah tadi. Ya. Sampai kemudian sang pendeta tadi keluar menemui Rasulullah dan pamannya. Lalu beliau tanya kepada pamannya, apakah ini anakmu? Ya, anakku. Maka kata pendeta Bukhairo, seharusnya anak ini sudah tidak punya orang tua lagi. Sampai sedemikian mereka mengenal Rasulullah, Nabi terakhir ya. Seharusnya anak sudah tidak punya orang tua lagi. Tapi kata Abu Talib, betul, kedua orang tuanya sudah wafat. Dan aku pamannya merawatnya seperti merawat anakku sendiri. Lalu kemudian pesan dari pendeta Bukhairo, anak ini akan menjadi orang besar. Jaga baik-baik. Banyak orang yang ingin membinasakannya. Maka segera Abu Talib mempersingkat usaha dagangnya dan segera kembali ke negeri Mekah. Dan betul gak lama setelah itu datang serombongan orang-orang Yahudi yang mendengar kabar hal tersebut, mencari-cari kafilah dagang tadi yang ternyata sudah pulang lebih awal ke Mekah. Jadi ini ada rasa hasad. Orang-orang Yahudi berharap betul Nabi terakhir dari golongan mereka, tapi ternyata Allah takdirkan bukan dari golongan mereka. Baik. Nah ini bagaimana komentar saudara-saudaranya Yusuf. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isqadu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna wa nahnu usbatun. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Nabi Yakub punya istri 2. Dari istri yang satu anaknya banyak sampai 12 orang. Dari istri yang satu lagi anaknya 2, Yusuf dan Bunyamin. Dan istri ibunya Bunyamin wafat duluan. Sehingga ya Nabi Yakub jadi lebih sayang kepada 2 anak ini. Wallahu a'lam ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua rasanya udah adil ya ke anak-anak kita ya. Rasanya sudah berlaku adil kita. Tapi kadang-kadang di mata anak, ya, ayah nggak adil nih. Adik lebih disayangi daripada kakak misalnya. Nah ini ya. Nah ini Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada diri orang yang dihasad. Dan kemudian urutan dari memperturutkan rasa hasad adalah ini urutannya. Janganlah kalian saling mendengki. Dari mendengki lanjutnya kepada kalian akan memutuskan hubungan. Dari memutuskan hubungan berlanjut kepada kalian saling membenci. Dan akan berlanjut kepada kalian akan saling memperdaya. Dan Rasulullah kunci nasihat ini dengan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan di sini Rasulullah menggambarkan betapa dahsyatnya rasa hasad bisa menghapus kebaikan. Hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ini juga nasihat Rasulullah. Kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin dan puasa adalah perisai dari api neraka. Dan kemudian pesan berikutnya dari Rasulullah adalah kembali tentang mencegah hasad ini. Masya Allah ya, tekankan di sini. Tidak akan berkumpul di neraka seorang muslim yang membunuh orang kafir kemudian bersikap istiqomah dan berlaku sederhana, dan tidak akan berkumpul dalam diri seorang yang beriman debu di jalan Allah dan panasnya jahanam, dan tidak akan berkumpul di hati seorang hamba keimanan dan rasa dengki. Jadi ini 2 hal yang tidak mungkin dikumpulkan dalam hati seseorang, ya. Keimanan dan rasa dengki. Oke. Ternyata ada hasad yang diperbolehkan.
Ada iri yang diperbolehkan tuh ada. Siapa itu? Kepada siapa kita boleh iri? Ya. Hanya 2 golongan yang kita boleh iri. Ya. Hadisnya menyebutkan rasa hasad. La hasada. La hasada. Illa fi isnain. Tidak boleh hasad. Kalau ulama menyebut hasad yang jenis ini gibtoh istilahnya. Kecuali pada 2 orang. Itu orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta yang banyak. Dan kemudian dia infakkan harta itu di jalan Allah. Di jalan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada orang yang Allah beri karena ilmu Al-Quran dan Sunnah padanya. Dan dia menunaikan ilmu tersebut dan mengajarkannya pada yang lain. Ini 2 orang yang kita boleh iri. Jadi kalau melihat ada orang kaya, dermawan, nah silahkan kita iri. Pengen yang kayak gitu. Dan yang kedua, kalau ada orang yang ilmunya banyak dan dia ringan berbagi ilmunya pada yang lain, dia amalkan dan dia ajarkan, itu yang kita boleh iri. Selain itu, nggak layak untuk diirikan. Baik, yang ketiga sekarang. Rasa malu hilang karena sifat tamak, sifat serakah. Ya udah, jelas lah orang kalau sudah serakahnya timbul, udah nggak ada rasa malunya lagi kan? Pernah ngelihat koruptor yang di depan kamera dada-dada angkat tangan kayak gini? Udah pakai baju oranye, udah di borgol masih juga. Itu kan gimana rasanya gitu ya? Yang banyak ibu-ibu kemarin sakit hati ketika ada seorang artis yang dibebaskan setelah selesai dihukum. Artis yang apa namanya? Pedofili ya. Pemangsa anak-anak. Dan begitu keluar dari penjara disambut dengan mobilnya Porsche, mobil mewah, diarak. Itu banyak ibu-ibu yang sangat sakit hati melihat kejadian seperti itu. Itu korban-korbannya belum sembuh tuh, psikisnya tuh. Baik. Nah ini pesan Rasulullah tentang menjaga rasa malu ya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak. Dan akhlak Islam adalah rasa malu. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Bedakan malu di sini dengan malu yang kita pahami umum ya. Malu bicara depan publik. Enggak kayak gitu. Ya. Malu di sini maknanya adalah malu untuk melakukan suatu keburukan. Apalagi sampai itu ketahuan oleh orang lain. Dan akhlak Islam adalah rasa malu. Bahkan Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, isinya sebenarnya cibiran. Hadis cibiran. Seperti ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, silakan berbuat sesukamu. Jadi kalau sudah hilang rasa malumu, ya sudah, terserah mau ngapain aja. Ini yang orang kalau kita lihat dalam budaya barat ya, mereka berpakaian tanpa ada rasa malu. Mereka melakukan hal-hal yang di mata kita orang timur kan gak pantas, buat mereka ya terserah saja gitu lah. Kalau sudah hilang rasa malu, berbuat kamu ya. Tapi Allah memberikan ancaman di sini, peringatan dari Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'malu masyi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, dan terakhir yang keempat, amal soleh akan terhapus oleh ghibah. Yang sering menggunjing itu bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Ya, ini saya kasih gambarnya bapak-bapak di sini ya. Nah, di sini ada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang larangan tentang bagaimana amal soleh itu hapus oleh ghibah. Sebenarnya kita tahu amal soleh itu ganjarannya besar sekali, tapi akan terhapus oleh ghibah. Apa ganjaran amal soleh di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim.
Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ampunan pahala yang besar. Maghfirah itu nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan. Enggak pada semua orang ya. Tapi ini akan hilang semua tadi dengan menggunjing. Dan tentang perilaku menggunjing ini, nauzubillah min zalik, ini ancaman Allah sangat keras betul di sini ya. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ini mulanya dari suudzon mulanya nih. Prasangka buruk kepada orang lain. Karena sungguh sebagian prasangka adalah dosa dan jangan kau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kau menggunjing sebagian yang lain. Ini perumpamannya sangat rendah betul ya. Sangat menjijikan ya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Insyaallah. Tentu kamu merasa jijik terhadapnya. Takwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Jadi ini rendah sekali orang-orang yang menggunjing itu sampai diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri. Dan ini dari Rasulullah memberikan pesan ancaman bagi pelaku ghibah. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya yang belum sampai ke hatinya. Jadi ada orang yang mengatakan beriman tapi baru sampai di mulut, belum sampai masuk ke hatinya. Ini pesan Rasulullah untuk mereka. Janganlah kalian jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Jangan kalian menjelek-jelekannya. Jangan kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari-cari aib. Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari aibnya, niscaya Allah akan menyingkap aib tersebut walaupun ia di dalam rumahnya, walaupun ia menyembunyikannya. Masya Allah. Ya, terus terang kita ini kan berani keluar rumah gara-gara Allah menutup aib kita kan. Gara-gara orang lain nggak tahu aib kita disembunyikan oleh Allah. Tapi kalau kita usik hal tersebut dengan kita cari-cari aib orang lain, jangan salahkan nanti kalau Allah buka aib kita. Nauzubillah min zalik. Ini jauh lebih memalukan. Allah yang membuka aib kita. Baik, alhamdulillah demikian untuk pembahasan kita kesempatan baik hari ini, dan sebagai penutup kami ingatkan kembali 4 mutiara manusia dapat hilang karena 4 perusaknya. Apa tadi yang pertama? Ya, akal sehat hilang oleh marah. Yang kedua, ya, agama seseorang, keimanan seseorang itu bisa hilang oleh hasad. Hasad yang diperturutkan. Dan yang ketiga adalah rasa malu seseorang itu hilang oleh serakah, tamaknya tadi. Dan ini yang keempat, amal soleh seseorang itu bisa terhapus oleh ghibahnya. Nah yang terakhir ini ada kisah ya, ketika beberapa ibu-ibu melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, fulana teman mereka sama ibu-ibu juga memang ibadahnya hablum minallahnya bagus, baca Qur'annya, tilawahnya banyak, enak bacaannya, puasa sunnahnya sering, tapi satu hal yang sangat mengganggu kami ya Rasulullah, yaitu lisan, mulutnya ini sering nyakitin omongannya. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Lemes. Enteng banget ngomongin orang gitu ya. Inilah kemudian apa komentar Rasulullah terhadap kondisi yang seperti ini. Ibadahnya banyak, hablum minallahnya bagus, tapi ternyata sama tetangganya omongannya sering nyakitin. Terus sampai 3 kali. Neraka untuknya. Dan ini kan sebuah peringatan yang sangat keras. Bagaimana amal soleh bisa hilang oleh ghibah tadi. Alhamdulillah demikian yang bisa kita bahas di kesempatan baik hari ini. Semoga pesan-pesan ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Jazakumullah khairan katsir. Silakan mungkin di antara jemaah ada yang ingin disampaikan terkait apa yang kita bahas. Waktu ngaji
Ini waktu ngaji ngantuk jadi bacaannya. Ya, Masya Allah ya. Baik. Ya. Ngantuk waktu ngaji. Itu ada dua penyebab. Ya. Yang pertama penyebab alami. Yang kedua karena godaan setan. Ya. Bedainnya ngantuk waktu ngaji ini alami atau godaan setan gimana caranya? Caranya adalah cepat-cepat sampai ujung halaman, baca Shadaqallahul Azim, tutup Qur'annya. Ya. Masih ngantuk apa enggak? Kalau masih ngantuk juga, itu berarti alami. Karena fisik kita memang capek. Tapi kalau sudah kita tutup Qur'annya, kok mata jadi melek? Berarti setan itu yang menggoda waktu kita lagi ngaji tadi, supaya ditiup-tiup ubun-ubunnya jadi ngantuk kayak gitu ya. Nah ini silakan kalau memang kayak gitu, kita masih pengen terus ngaji, ambil wudhu. Ambil wudhu ya. Terus, kalau boleh nggak baca Quran sambil rebahan? Boleh, tapi kalau bisa jangan pakai mushaf. Yang kita hafal saja kita ulang-ulang. Itu kan yang Rasulullah pesankan menjelang tidur. Selain baca ayat-ayat inti, Al-Fatihah, kemudian awal dari Al-Baqarah, surat ayat kursi, akhir Al-Baqarah, setelah itu 3 kul, itu kita ulang-ulang saja sampai kita tertidur ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah masuk waktu untuk salat syuruk. Kita akhiri bersama majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.